Pada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Barokah Always akan melakukan presentasi tentang BMC produk kami. Sebelum melakukan presentasi, bolehkah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu? Nama saya Muhammad Surwan Hidayat dengan NIM 102022430066. Nama saya Alia Rafida dengan 102022400016. Nama saya Hilya Safwana Jalabadi dengan NIM 1020222322400234. Nama saya Dini Siti Nur Hafidi dengan NIM 10202224000172. Nama saya Fiza Syafradani dengan NIM 102022430020. Ya, sebelum kita ke materi, kita melakukan ya terlebih dahulu ya teman-teman agar kita semangat. Satu. Hil kok di mute parah. 1, 2, 3. Barokah Always dikasih apa? Dikasih W. Wah, keren. Terus saya akan izin melakukan share screen. Wait, salah. Apakah sudah terlihat? Sudah. Ya, dimulai dari saya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sebentar ya, saya lupa. Saya akan menjelaskan tentang key resource. Key resource adalah sumber daya utama yang dibutuhkan agar bisnis bisa berjalan. Nah, dalam produk kami, key resource itu terdiri dari 3, yaitu SDM sebagai tenaga pengajar, pengurus administrasi, dan tim marketing, laptop dan perangkat lain, dan aplikasi sebagai media pembelajaran. Al? Udah? Oh, Iya, lanjut. lanjut. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang key partners. Jadi di bisnis kami nanti, partner utama kami ada dosen dari jurusan, ada mahasiswa berprestasi, dan alumni universitas yang nantinya akan menjadi tutor. Lalu key activities yaitu kegiatan utama kami itu mencakup kursus belajar online, konsultasi materi, pembimbingan perlombaan, pemasaran, perekrutan tutor, dan perancangan aplikasi pembelajaran. baik, selanjutnya ada value proposition. Nah, value proposition ini membahas terkait nilai apa sih yang kita sampaikan kepada customer, apa saja masalah yang ingin kita selesaikan melalui nilai tersebut, dan apa saja produk atau service yang kita tawarkan kepada customer segmen kita, sehingga kebutuhan customer dapat kita puaskan. Nah, untuk value proposition yang kami tawarkan, yang pertama, kami menyediakan kursus jurusan dengan harga yang terjangkau. Yang pastinya ada paket bundle yang bisa disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh mahasiswa. Kemudian kami juga menyediakan modul pembelajaran. Itu juga termasuk dengan biaya yang telah di-spend oleh customer. Kemudian kami menawarkan tutor, di mana ada tutor satu alumni, tutor sebaya dari universitas lain, dan dosen yang pastinya interaktif dan dapat mendeliver materi dengan baik. Selanjutnya ada pelayanan konsultasi materi. Kami pun juga menyediakan informasi dan materi perlombaan, sehingga inilah nilai yang membedakan kami dengan beberapa kursus lain, karena kami tidak hanya memberikan dorongan pembelajaran dengan kursus atau kursus jurusan atau materi mata kuliah, tetapi juga menyediakan informasi dan mentoring perlombaan. Kami percaya bahwa mahasiswa yang sudah mempunyai keinginan belajar dan telah mengusahakan dengan mendaftar di kursus jurusan yang kami tawarkan, maka mereka juga akan memiliki minat yang tinggi untuk mengembangkan potensi akademiknya lebih luas dengan mengikuti lomba dan kegiatan-kegiatan akademik lainnya. Kami akan senang untuk membantu mereka berkembang dalam proses akademik mereka.
Kemudian pindah ke poin berikutnya, ada channels. Di poin channels ini berkaitan dengan melalui channel apa customer segment kami ingin kami jangkau. Kemudian bagaimana kita menjangkau mereka, dan juga berkaitan dengan kira-kira channels mana yang paling berhasil memikat customer dan channels mana yang paling hemat biaya. Di sini melalui identifikasi kami telah menyusun bahwa channels kami yang pertama ada word of mouth marketing. Ini salah satu jenis marketing yang merupakan implikasi dari pemberian servis yang baik kepada customer sebelumnya, sehingga beliau bisa menceritakan kembali hal-hal baik mengenai kursus kami kepada orang-orang lain. Kemudian ada media sosial. Melalui perantara media sosial, tim marketing akan gencar membuat konten, baik konten edukasi maupun konten hiburan yang ada relevansinya, agar kami bisa menarik para customer melalui media sosial. Tim marketing juga akan melihat tren yang ada di kalangan masyarakat, maksudnya di kalangan mahasiswa dan mahasiswi, sehingga bisa menyesuaikan dan bisa meraih customer melalui tren tersebut. Selanjutnya ada pamflet dan brosur. Pamflet dan brosur ini akan kami sebar ketika kami melakukan kunjungan atau juga kerjasama dengan universitas-universitas. Lalu ada website dan kemitraan dengan universitas. Kami akan berusaha membangun hubungan yang baik dengan universitas-universitas sehingga universitas pun dapat berperan menjadi perantara kami dengan mahasiswa dan mahasiswinya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa channels yang paling hemat biaya adalah word of mouth marketing, dan yang paling memakan biaya adalah website dan pamflet dan serta brosur, karena pamflet dan brosur itu memerlukan biaya untuk percetakan. Sekian dari saya, mungkin bisa dilanjutkan dengan teman yang lain. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai customer relationship. Jadi, untuk menjalin hubungan dengan pengguna, kami memiliki beberapa cara. Yang pertama itu ada menyediakan konsultasi tugas dan akademik untuk konsumen. Terus yang kedua menyediakan diskon. Terus yang ketiga ada menyediakan info perlombaan. Terus yang keempat ada menyediakan fitur feedback 2 arah. Jadi mahasiswa dan tutor bisa saling memberi masukan. Terus yang terakhir itu menyediakan fitur pengumpulan poin untuk ditukarkan dan dapat ikut kelas gratis. Jadi setiap aktivitas seperti menyelesaikan sesi belajar atau menyelesaikan tugas-tugas akan diberikan poin. Nah, poin ini tuh bisa dikumpulkan dan ditukar dengan kelas gratis atau keuntungan lainnya, sehingga user merasa dihargai dan termotivasi untuk terus belajar. Terus yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai customer segment. Nah, kami menargetkan platform ini untuk berbagai jenis mahasiswa dan kebutuhan yang beragam. Di antaranya yaitu yang pertama, mahasiswa yang baru memasuki perkuliahan. Terus yang kedua, mahasiswa yang kebingungan dengan materi jurusan. Terus yang ketiga, mahasiswa yang kewalahan mengerjakan tugas. Terus yang keempat, mahasiswa yang hendak menghadapi tugas akhir. Yang kelima, mahasiswa yang ingin mengikuti perlombaan. Yang keenam, mahasiswa yang ingin mencapai target belajar. Yang ketujuh, mahasiswa kelas karyawan yang membutuhkan fleksibilitas waktu belajar. Terus yang terakhir, mahasiswa yang sibuk mengikuti kegiatan di luar kampus seperti UKM, volunteer, magang yang kekurangan waktu belajar. Mungkin itu saja dari saya, bisa dilanjutkan ke teman yang lain. Oke, makasih. Jadi di sini saya akan menjelaskan cost structure. Cost structure sendiri adalah jenis-jenis biaya yang dikeluarkan dalam menjalankan bisnis. Nah, untuk menjalankan layanan ini, kami mengeluarkan beberapa biaya. Di antaranya yaitu ada gaji tutor, kemudian kuota internet, kemudian sewa hosting, dan pembelian domain untuk website agar layanan kami bisa diakses dengan mudah dan juga profesional. Kemudian biaya marketing, dan yang terakhir ada biaya pengembangan aplikasi. Selanjutnya yaitu revenue streams. Nah, revenue stream merupakan sumber utama pemasukan bisnis kami. Nah, pendapatan kami ini berasal dari beberapa sumber, diantaranya ada biaya berlangganan untuk akses kursus atau layanan konsultasi. Yang kedua ada lisensi untuk
pihak lain yang ingin menggunakan platform atau materi kami. Kemudian yang ketiga ada sponsor jika ada. Dan yang terakhir yaitu ada iklan perlombaan. Mungkin dari saya segitu. Ya, terima kasih teman-teman saya semua. Sekian presentasi dari kelompok Barokah Awas. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Wait. Berapa menit ya, Cuk?